BSM Hamasia. Kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Kloci, Suara Kebenaran, di mana kita akan membahas satu tema yang begitu menarik dan menjadi suatu pesan yang kuat dan penting buat kita anak Tuhan. Karena itu kita akan mendahulunya dengan sebuah pujian. Kita katakan pada hadapan Tuhan, Bapa yang kau sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habisnya kasih dan rahmatmu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau telah menolong kami berikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan membahas kebagian kebenaran firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, kuasai kami dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya hanya urapan Tuhan saja yang terjadi di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Elohim BSM Hamasia, Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Tabera. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihatnya dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mungkin bertanya-tanya kepada saya, oh, apa itu Tabera? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga, maka kita akan menemukan bahwa Tabera adalah api Tuhan yang menyala di saat, kalau kita memperhatikan konteksnya, di saat bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi satu pesan penting buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus Yesus dimanapun Anda berada, yang senantiasa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu mempelajari, perlu menganalisa apa itu Tabera, apa pesan Tuhan di balik Tabera atau api Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, api itu berguna Bapak Ibu dan Saudara, dan juga membahayakan ketika sudah menjadi tidak terkendali, membakar rumah, membakar manusia, membakar banyak hal Bapak Ibu dan Saudara. Atau lagi apa, atau seperti gunung api Bapak Ibu dan Saudara. Wah, kalau meletus semua orang akan kabur Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada yang akan mendekat karena dipastikan mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, api bisa menjadi sesuatu bencana, menjadi suatu ancaman kehidupan dan bisa mematikan. Tetapi api juga bisa bermanfaat. Api bisa dipakai untuk memasak bagi ibu-ibu ya, Bapak Ibu dan Saudara. Bisa dipakai untuk kemudian las besi Bapak Ibu dan las karbit Bapak Ibu dan Saudara. Bisa dipakai banyak hal Bapak Ibu dan Saudara. Bisa berguna. Tergantung siapa pemakainya dan buat apa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, hari ini kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas satu api, yaitu api Tuhan. Atau dalam bahasa Ibrani digunakan kata Tabera Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat apa pesan Tuhan di dalam tema ini, yaitu Tabera Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bahwa Tabera adalah satu pesan Tuhan bahwa jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, itu harus belajar bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saya ulang lagi, bahwa Tabera adalah pesan Tuhan agar umat Tuhan atau bangsa Israel pada dalam konteks Bilangan pasal yang ke-11 itu harus belajar bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan poin yang pertama ini, khususnya dalam ayat yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, pasal 11 ayat yang pertama Bilangan ini, kita melihat bahwa bangsa Israel ini bersungut-sungut. Mengapa demikian? Karena mereka khawatir
Mereka takut akan nasib hidup mereka ke depannya. Mereka takut sekali masa depan mereka suram. Dan Bapak Ibu dan Saudara, itu membuat mereka bersungut-sungut, kemudian begitu khawatir, begitu takut Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka lupa bagaimana Tuhan telah memberkati mereka, bagaimana Tuhan telah membawa mereka sampai kepada titik tersebut, bagaimana Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membuat keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dirasakan oleh bangsa lain, tapi mereka satu-satunya bangsa yang sampai detik ini Bapak Ibu dan Saudara, itu mereka begitu diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, sekalipun begitu banyak kontroversial, begitu banyak peperangan, tapi mereka terus dijaga, diberkati Tuhan. Dan memang janji Alkitab seperti itu, bahwa suatu saat semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan melalui bangsa tersebut. Dan ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, itu membuat Tuhan marah begitu luar biasa. Dikatakan di situ Tuhan murka Bapak Ibu dan Saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan kemudian membuat api yang begitu luar biasa membakar sekitar perkemahan mereka, membuat mereka menjadi takut Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena kalau Tuhan murka maka semuanya bisa lenyap. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita mengajarkan kepada kita dalam ayat yang pertama ini, bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita harus belajar bersyukur. Sekalipun mungkin keuangan kita sedang anjlok, sekalipun mungkin kesehatan kita sedang bermasalah, sekalipun kita punya masalah begitu rumit, begitu rupa, tapi jangan pernah bersyukur, jangan pernah lupa bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Dengan bersyukur di hadapan Tuhan, kita akan menemukan keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Jangan bersyukur sungguh-sungguh hanya karena sesuatu yang mungkin hari ini Tuhan belum bisa jawab. Bukan karena Tuhan tidak bisa jawab, tapi karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu kapan atau momen yang tepat Bapak Ibu dan Saudara buat kita. Karena Tuhan tahu, lebih tahu daripada kita tentang diri kita, kebutuhan kita, masa depan kita. Jangan pernah bersungut-sungut, karena dengan bersungut-sungut akan mematikan hubungan kita dengan Tuhan, akan membuat Tuhan menjadi murka Bapak Ibu dan Saudara. Bayangkan ketika Tuhan murka, wah, saya mengatakan tidak ada kekuatan teknologi apapun yang bisa melawannya. Karena dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan. Sekalipun banyak orang meragukan tentang Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, tapi saya mau katakan dia sudah membuktikan dirinya. Itu begitu luar biasa. Fakta sejarah memberikan fakta-fakta yang luar biasa dan tidak bisa dibantah Bapak Ibu dan Saudara. Mereka berusaha membantah dengan berbagai macam retorika dan cara berpikir, asumsi segala macam, tapi tidak bisa. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada satu pribadi satupun di atas muka bumi yang sanggup untuk menyaingi dia, bahkan mengalahkan dia sekalipun. Dan kita sudah bisa lihat Bapak Ibu dan Saudara, sampai detik ini Tuhan memelihara umatnya dan orang-orang pengikutnya Bapak Ibu dan Saudara. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa di atas muka bumi ini yang sampai detik ini dijaga Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana malaikat Tuhan menjaga mereka. Dan juga bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang peradabannya, caranya, cara hidupnya, budayanya, bahasanya itu tidak pernah luntur dimakan oleh waktu sekalipun sudah ribuan tahun Bapak Ibu dan Saudara. Coba perhatikan fakta-faktanya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bahasa mereka tidak pernah berubah dari awal sampai berakhir Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan, memang bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa berjalan begitu mulus saja. Mereka juga bisa khawatir, bisa bersungut-sungut, dan apa yang terjadi? Tuhan marah. Nah, di balik ini semua kita diajarkan Bapak Ibu dan Saudara untuk kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar bersyukur. Belajar bersyukur untuk semua keadaan kita. Karena Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada sesuatu rancangan yang tidak baik, kecelakaan. Kita amini itu Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, ada kendala, ada banyak hal, ada musuh di depan kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sudah berikan janjinya. Pergilah ke seluruh bumi maka aku akan menyertai engkau. Itu bukan janji untuk ngeprank kita, tidak, tapi dia janji dan menepatinya. Dan itu terbukti sampai detik ini. Kita masih bisa bernapas, kita bisa berdialog, sharing tentang kebenaran firman Tuhan, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa melakukan banyak hal. Itu karena kemurahan Tuhan.
Dan itu bukti bahwa Tuhan masih ada untuk kita. Jadi jangan pernah bersungut-sungut Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan pasti tidak sangat menyukai hal tersebut. Bisa murka dan membuat hidup kita tidak menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian menikmati akan berkat-berkat kasih setia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan kepada kita semua, belajar bersyukur dalam segala hal. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur untuk kasih setiamu. Bapak Ibu dan Saudara, belajarlah bersyukur dalam segala hal, maka Tuhan akan memberikan kepadamu masa depan yang luar biasa, dan Tuhan akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang luar biasa. Saya ulang lagi, jika engkau belajar bersyukur dalam segala situasi apapun, suka dan duka Bapak Ibu dan Saudara. Hal ini biasanya diucapkan oleh pasangan hidup ya. Nah, maka itu Bapak Ibu dan Saudara, saya mengatakan kepada kita semua, belajar mengucap syukur, maka Tuhan akan mempercayakan keselamatan kepadamu, dan Tuhan juga akan mempercayakan pekerjaan yang luar biasa buat engkau, bahkan berkat-berkat yang luar biasa yang tidak pernah terpikir oleh pikiranmu, tidak pernah kau lihat dengan matamu, tidak pernah kau rasakan dengan kecapan atau kemudian uh, kulitmu, tapi Tuhan akan memberikan semua jika engkau belajar untuk bersyukur. Kuncinya sangat mudah Bapak Ibu dan Saudara, bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pesan Tuhan lewat tabera atau api Tuhan adalah umat Tuhan, bangsa Israel, kita jemaat Tuhan saat ini dan masa yang akan datang harus belajar terus bersyukur. Bersyukur tanpa melupakan juga berusaha ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan melihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pesan Tuhan lewat tabera atau api Tuhan, kejadian momentum di mana Tuhan murka kepada bangsa Israel adalah jemaat Tuhan diberikan pesan untuk selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat pujian, lewat persekutuan, lewat baca Alkitab, lewat renungan dengan berbagai macam hal Bapak. Dalam segala situasi bersyukur dan juga harus tetap berkomunikasi. Bapak dan saudara, dimanapun Anda berada, saya katakan kepada kita, logikanya seperti ini. Bangsa Israel bersyukur sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena mereka telah kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Mereka menggunakan akal pikirannya, mereka menggunakan kemampuannya, daya upayanya, tapi lupa bahwa di balik itu semua, apa yang mereka rasakan dan nikmati yang pada detik ini, itu semua karena Tuhan. Satu-satunya bangsa di atas muka bumi yang ketika lapar Tuhan kirim burung puyuh, hanya mereka. Satu-satunya bangsa di atas muka bumi ketika mereka membutuhkan roti, Tuhan kirim. Ketika membutuhkan penerangan, Tuhan kasih tiang awan. Ketika mereka yang hendak berperang, Tuhan di depan mereka. Satu-satunya bangsa Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati luar biasa. Dan itu ialah bangsa Israel. Tapi mereka tetap bersungut-sungut Bapak Ibu. Tuhan limpah-limpahkan sampai mereka kenyang, sampai mereka Bapak Ibu dan Saudara tidak mampu lagi untuk mengolah bahan makanan. Dan begitu melimpah, tapi mereka tetap bersungut-sungut. Bahkan mereka kemudian takut nasib buruk mereka ke depannya. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah itu perlu diajak berkomunikasi. Berkomunikasi dalam doa, dalam seruan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau perhatikan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, apa yang terjadi? Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan murka, terjadi kemudian api membakar perkemahan mereka Bapak Ibu dan Saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka berteriak berseru kepada Tuhan lewat hambanya Musa. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara, peran hamba Tuhan itu sangat penting sekali. Jangan melupakan, banyak kemudian orang juga membangun teologi atau asumsi pemikiran bahwa wah kita ini sama di hadapan Tuhan. Ya benar Bapak Ibu dan Saudara, sama hamba Tuhan, kami pun juga sama. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan mempercayakan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi hambanya, untuk menjadi penyambung lidahnya, untuk menyambung penyambung doa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak heran Bapak Ibu dan Saudara ketika di teman-teman kita atau saudara Katolik, mereka berdoa biasanya memberikan doanya itu Bapak Ibu dan Saudara dengan mengungkapkan nama Salam Maria dan segala macam dan orang-orang yang kudus Bapak Ibu dan Saudara. Karena mereka paham bahwa Tuhan memilih mereka itu bukan sembarangan, bukan tanpa arti, bukan tanpa peran, bukan tanpa tugas Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hal ini juga sama. Musa menjadi perantara. Jadi ketika mereka berseru tentang bagaimana murka Tuhan membakar perkemahan mereka,
Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan adalah Musa untuk kemudian menyampaikan pesan itu kepada Tuhan Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Ini dalam konteks bernegara dan bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan ini luar biasa. Itu makanya jangan pernah Bapak Ibu dan Saudara mengkerdilkan peran hamba Tuhan. Jangan sok-sok merasa bahwa wah ini Tuhan lebih dengar saya dari hamba Tuhan. Tidak. Tetap Anda harus berada dalam koridor kepemimpinan manusia, karena itu sudah Tuhan nubuatkan dan Tuhan sudah perintahkan. Bangsa Israel ketika mereka tidak mau dipimpin Tuhan dan tidak mau Musa, mereka meminta raja, tapi raja itu pun tetap adalah pilihan Tuhan. Dan sampai detik ini terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, dimanapun kita berada, kita bernegara, kita hidup sebagai rakyat, sebagai masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus taat kepada pemerintah siapapun itu. Nah, itu menjadi wakil Tuhan untuk kemudian juga kita menyampaikan banyak hal. Dan Bapak Ibu dan Saudara, hamba Tuhan juga dipakai untuk hal tersebut. Nah, seruan tersebut Bapak Ibu dan Saudara kemudian didengar Tuhan, dan apa yang terjadi? Api tersebut menjadi padam. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bagaimana komunikasi itu penting. Tuhan rindu, Tuhan berkenan untuk kita berkomunikasi dalam doa, dalam pujian di hadapan Tuhan, dalam pergumulan, dalam baca Alkitab, renungan, persekutuan, ibadah, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, untuk bisa membangun komunikasi diperlukan juga kesetiaan. Banyak sekali orang-orang sekarang kehilangan kesetiaan dalam beribadah, karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak punya kerjaan, karena mereka kemudian kehilangan masa depan, sehingga mereka lupa bagaimana Tuhan telah memberkati mereka dari awal sampai terakhir. Sehingga mereka berusaha dengan sekuat tenaga mencari ke sana kemari, tapi Tuhan tetap tidak berkenan. Karena apa? Karena mereka lupa janjinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berapa kali kita kemudian berjanji, kalau nanti Tuhan memberkati, saya akan melayani Tuhan, saya akan beribadah, saya akan berdoa, saya akan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah Tuhan kasih, mereka lupa Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah melakukan hal tersebut. Berbahaya sekali. Jangan sampai Tuhan memusnahkan karirmu, jangan sampai Tuhan membinasakan keluargamu, jangan sampai Tuhan membinasakan dirimu, membinasakan jabatanmu, membinasakan harta bendamu, hanya karena kamu tidak membangun kesetiaan di dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Taat dan setia di hadapan Tuhan itu penting sekali. Karena dengan taat dan setia dalam berkomunikasi dengan Dia, engkau akan tahu, oh ini maksudnya Tuhan, ini yang Tuhan tidak mau, ini itu yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan larang, Bapak Ibu dan Saudara. Ini jalan Tuhan. Nah, dengan komunikasi maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Sekalipun kita merasakan uh, kesusahan, merasakan penderitaan, tapi Tuhan selalu menyertai. Dan itu terbukti, Bapak Ibu dan Saudara. Sampai detik ini Tuhan memberikan kita nafas hidup, itu karena Dia masih mengasihi kita. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan sampai Tuhan ambil kesempatan itu lalu kita baru mau berdoa. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, pesan Tuhan lewat tabera atau api Tuhan adalah supaya kita belajar membangun komunikasi dengan Dia. Karena Tuhan ingin supaya umatnya, pilihannya, pengikutnya itu benar-benar menjaga komunikasi dalam doa dan penyembahan dan ibadah dalam apapun, Bapak Ibu dan Saudara. Suara sahabat Kloci dimanapun Anda berada, sekali lagi saya tekankan, dua pesan Tuhan yang sangat penting lewat tabera atau api Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin kita belajar bersyukur dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati keselamatan dan penyertaan Tuhan serta berkat-berkatnya. Yang kedua, supaya kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak kehilangan sinyal dengan Tuhan, supaya kita mengetahui kehendak dan rencananya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita, membuat kita melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan kita bisa makin dikuatkan, diteguhkan. Bapak Ibu dan Saudara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami syukur karena Engkau telah menolong kami. Kami bisa sama-sama untuk membahas bagian kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dengan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, seperti Pak Jigyong, Oma Nathan, adik kami Gerald, Tuhan berkati supaya pulihkan kesehatannya, juga dengan Pak Maktius Ade, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus Kristus. Dan teman-teman yang lain, jemaat Tuhan dimanapun yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan kami akan mendengar kabar sukacita mereka telah dipulihkan ya Bapak.
Berkati juga yang kemudian lemah imannya, Tuhan kuatkan, teguhkan, kembalikan untuk bersekutu. Yang telah jauh daripada Tuhan, Tuhan kembalikan. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang memiliki persoalan dan pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Berkati pelayanan ini Tuhan, berkati masa depan kami, kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua ke di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota-kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk Pilpres 2024 supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua pergumulan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sahabat Koci dimanapun Anda berada, tolong dukung pelayanan ini terus menerus, bisa lewat dana, lewat doa, lewat berbagai macam hal, dan juga bisa lewat subscribe dan like, komen, dan juga sharekan kepada banyak teman. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Bisa menyampaikan penyampaian dukungan doa lewat 085314483419, atau bisa juga ke uh, Instagram kami di Suara Sahabat Koci. Biarlah kiranya semuanya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom LHM BSM Hamasya.